Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap semoga semuanya baik dan siap untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, boleh salah satu dari kalian membaca doa terlebih dahulu, dipersilakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita yang keempat, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Baik, jadi sebelum kita mulai kelasnya, saya ingin memastikan kehadiran kalian. Tolong jawab hadir ya pada saat saya menyebutkan nama kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adam Abi Tali Pamanta. Akmal Ramadan. Hadir, Bu. Siti Nur Halisa. Wada Aisyah Sarah. Baik, semuanya sudah hadir ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai komunikasi di tempat kerja. Nah, pasti setiap hari kita melakukan komunikasi. Berarti komunikasi di tempat kerja ini sangat penting untuk diterapkan di tempat kerja. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama memahami pengertian komunikasi, yang kedua mengenal jenis-jenis komunikasi, yang ketiga menganalisis unsur-unsur komunikasi, yang keempat mengaplikasikan konsep komunikasi dalam kehidupan nyata. Nah, dari tujuan ini kita juga mendapatkan manfaat mengenai kita dapat mengetahui pengertian, jenis-jenis, dan unsur-unsur dari komunikasi. Oke, selanjutnya perhatikan gambar tersebut. Boleh diperhatikan gambarnya terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menanyakan pertanyaan pemantik, yaitu berdasarkan gambar ini, sebelumnya kalian sudah tahu nggak sih gambar tersebut merupakan komunikasi atau bukan? Nah, benar sekali gambar ini merupakan komunikasi karena ekspresi wajah. Penjelasannya saya akan jelaskan pada materi. Nah, perhatikan lagi gambar ini. Kan ada angka-angka di setiap gambarnya. Boleh dilihat. Ekspresi wajah mana yang menurut kalian dapat membantu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif? Kalau ini kelihatannya marah-marah ya, jadi kayaknya kurang produktif. Benar sekali, ekspresi wajah yang digunakan yaitu nomor 11 karena dia selalu tersenyum. Nah, ya, sekarang memasuki materi. Materi pertama yaitu definisi komunikasi. Jadi dalam komunikasi dalam beberapa bahasa itu ada pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, communication merujuk pada pertukaran informasi, ide, atau perasaan. Dalam epistemologi atau etimologi, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus yang merujuk pada kata komunis, yang artinya berbagi atau menjadi milik bersama. Secara terminologi, komunikasi mengacu pada proses di mana seseorang menyampaikan pernyataan kepada orang lain yang melibatkan interaksi antara sesama manusia. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimiliki dapat dipahami. Jadi kalau kita komunikasi itu sendirian berarti itu bukan komunikasi, karena kita tidak bisa memberikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Jadi pada saat kalian mengobrol atau berbicara dengan seseorang, itu berarti kalian melakukan komunikasi verbal. Seperti sekarang ini, kita sedang melakukan komunikasi verbal.
saya sebagai memberikan pesan dan kalian yang menerima pesan. Secara tulisan juga bisa, seperti mengirimkan surat kepada orang lain atau mengirimkan WhatsApp chat kepada orang lain karena ada yang menerima pesan tersebut. Selanjutnya, jenis komunikasi yang kedua itu komunikasi nonverbal. Nah, di mana komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata, tapi semuanya isyarat. Biasanya kalau kalian udah berteman itu, kalian saling mengerti satu sama lain ya. Tatap-tatapan pun kalian itu sudah tahu apa yang dimaksud dari teman atau sahabat kalian. Nah, menyapa juga itu biasanya komunikasi verbal, karena kita biasa lupa mengucapkan kata-kata, biasa cuma melambaikan tangan. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi nih. Yang pertama, komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan berita atau sumber berita, bisa perseorangan atau kelompok. Nah, pada komunikator itu seperti saya memberikan pesan kepada kalian. Ada yang bisa memberikan contoh dari komunikator? Boleh dipersilakan Julia. Mungkin contohnya kayak presenter dalam berita. Ya, betul sekali jawaban dari Jual. Terima kasih Julia. Betul sekali. Jadi presenter dalam berita itu merupakan komunikator karena memberikan pesan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu komunikan, yaitu pihak yang menerima berita dan menerjemahkan lambang-lambang atau isyarat. Nah, di sini contohnya saya dan kalian. Saya sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan, di mana kalian mendengarkan materi dari saya. Selanjutnya yaitu message, yaitu pesan berupa inti atau berita yang mengandung arti. Di mana pada contoh kali ini message itu adalah materi saya, karena pesan yang saya sampaikan adalah materi saya. Selanjutnya yaitu transmit, yaitu menyampaikan, mengirimkan, menyebarkan, atau meneruskan. Transmit itu menyampaikan apa pesan saya, seperti kalian, kata Tasya tadi atau kata Ibu Tasya tadi, komunikator itu menyampaikan pesan, itu merupakan transmit. Nah, selanjutnya feedback atau input yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon. Nah, feedback dari hari ini yaitu bagaimana kalian mendapatkan materi dari saya. Oke. Selanjutnya, nah, sebelum melihat contoh dari jenis-jenis komunikasi, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Oke, Bu, terima kasih atas penjelasannya. Ini saya ingin bertanya, Bu, apakah komunikasi verbal dan non-verbal ini bisa digunakan secara bersamaan? Terima kasih pertanyaannya Mila Putri. Nah, jadi komunikasi verbal dan non-verbal itu bisa digunakan secara bersamaan. Seperti pada saat saya menyampaikan informasi. Kalau saya tidak menggunakan ekspresi, pasti kalian kayak, hah, itu kenapa? Atau apa yang saya ucapkan itu tidak nyata, tidak sesuai dengan perasaan yang saya ungkapkan. Atau pada saat saya tadi ditanyain, deg-degan nggak? Kalau muka saya cuman bilang enggak, itu berarti enggak sesuai ekspresi kan. Jadi lebih baik menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal secara bersamaan agar pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Nah, perhatikan gambar tersebut. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Nah, pada video ini terjadi komunikasi verbal antara ibu ini dan ibu ini. Mereka melakukan percakapan secara menggunakan kata-kata. Selanjutnya adalah contoh komunikasi nonverbal. Nah, bisa diperhatikan wajah-wajah pada gambar video ini, mereka ada yang cemberut, ada yang senyum, ada yang sedih, karena mereka lagi mengantri. Jadi di sini dapat kita lihat komunikasi nonverbal dari wajah mereka. Nah, untuk menambahkan pengetahuan kalian bisa mengakses beberapa sumber lain. Saya juga akan memberikan e-book kepada WhatsApp group. Setelah melakukan materi,
kalian bisa mengerjakan LKPD yang saya nanti berikan, kirimkan link drive-nya, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ketentuannya dalam lembar kerja kedua, yaitu dilakukan secara tugas kelompok. Bisa kalian print atau bisa langsung saja kalian isi di dalam LKPD-nya. Nah, sebelumnya apakah ada pertanyaan mengenai video atau LKPD-nya? Cukup, Bu. Oke, baik. Kasih. Nah, selanjutnya kita kuis atau melakukan evaluasi mengenai materi yang saya gunakan. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Komunikasi nonverbal dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pesan yang disampaikan secara verbal. Nah, menurut kalian benar atau salah? Betul sekali. Benar. Nah, perhatikan gambar berikut. Yang merupakan komunikator adalah nomor. Nah, betul sekali nomor 2. Benar, keren. Nah, jadi ada yang bisa nggak membacakan kesimpulan pada hari ini? Saya Bu, persilahkan dia. Jadi komunikasi itu proses penerimaan dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih. Nah, jenis-jenis komunikasi itu ada komunikasi verbal. Non verbal itu komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan jenis komunikasi non verbal itu komunikasinya yang semua isyarat itu bukan kata-kata. Nah, betul sekali dia. Terima kasih atas kesimpulan pada hari ini. Nah, sekian dari saya. Kalian hari ini sangat hebat, telah mengerti materi yang saya bawakan. Sekian dari saya dan sekian materi yang saya sampaikan. Boleh ketua kelas Untuk menutup kelas pada hari ini. Oke, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.